Nah, dalam kesempatan ini mungkin kita mau ngomongin lebih ke UKM ya, anak muda dan UKM gitu. Nah, ketika saya keliling-keliling ke seluruh Indonesia, ketemuin yoters-yoters itu sendiri, udah ketahuan sebenarnya masalah-masalah apa aja sih yang dihadapin oleh UMKM, UKM muda gitu ya. Dari macam-macam, dari mungkin mereka awalnya banyak yang ngebikin usaha karena ikut-ikutan gitu ya, karena hype, FOMO mereka ngebikin. Nah, tapi yang kita tahu kalau anak muda bikin UKM karena ikut-ikutan itu udah definitely nggak akan bisa survive lah gitu ya, karena yang namanya bikin bisnis nggak gampang, dan makanya saya selalu bilang kalau mau bikin bisnis usaha itu harus mulai dari diri sendiri dulu gitu. Kita harus kenal dulu sama diri kita sendiri gitu. Apakah purpose-nya tuh apa, passion-nya tuh apa gitu. Kemudian banyak memang selalu yang mengeluhkan mengenai saya nggak punya modal gitu. Which is modal itu sebenarnya kalau saya sendiri sebagai investor, saya ngeliat modal itu urusan kesekian gitu ya. Karena yang pertama itu adalah mereka harus ngerti dirinya siapa, kemudian atau mereka punya keresahan di bidang apa yang mereka mau entaskan gitu. Nah, kemudian mereka unfortunately mereka nggak tahu apa yang mereka harus lakuin. Kalau step-step simpelnya adalah ya mereka harus pelajarin gitu, industrinya kayak gimana, bisnis modelnya kayak gimana gitu. Cara termudah, triks gampangnya, easier said than done-nya adalah ikut komunitas. Karena kalau kita ikut komunitas, komunitas itu kan kayak semangat gotong royong ya. Jadi kesamaan value, kesamaan interest dan seterusnya. Dan biasanya kalau dengan ikut komunitas yang benar, itu mereka bisa saling curhat gitu. Karena menjadi pengusaha UKM itu kesepian, trust me gitu. Kalau kita kerja gitu ya, kesepian segala macam mungkin bisa curhat dengan sesama karyawan teman di kantor. Tapi yang namanya pengusaha itu biasa kadang-kadang mau curhat susah aja malu gitu. Nah, mereka tuh kesepian biasanya. Nah, dengan masuknya dengan komunitas itu biasanya mereka bisa saling curhat, saling bantu, syukur-syukur bisa dapat mentor, dan kemudian bisa dibukakan jaringan gitu. Nah, ngomongin modal itu sebenarnya tadi bapak-bapak udah bilang ya, banyak permodalan dari Kemenko, dari Basnas, dari segala macam, dari BPJS juga ada tuh modal-modalnya gitu. Bahkan sekarang ini anak-anak muda yang bilang kalau saya mau usaha bisa nggak sih Mas Billy kita dapetin dari private equity atau venture capital. Kejauhan gitu. Kalau memang masih UKM itu saya selalu bilang kalau kamu benar-benar ngerti fundamental bisnisnya apa, industrinya apa, ngejalaninnya dengan modal terkecil dulu, apakah minjem dari duit orang tua kayak, saweran sama teman-teman kayak gitu ya. Ketika udah kelihatan tracknya menjadi lebih bagus, growth makin bagus, itu dengan sendirinya nanti angel investor akan melirik kok. Gitu. Jadi jangan ngomongin modalnya dulu di depan gitu. Kita memulai sebuah usaha UKM kan nggak mesti harus punya modal 1 miliar dulu kan enggak. Saya banyak kok dengar cerita yang modalnya mungkin cuman ya mungkin 2 juta rupiah, saweran teman-teman, akhirnya keuntungannya ditabung, diputerin lagi, bulan depannya udah bisa punya modalnya jadi 5 juta dan seterusnya gitu. Ya, jadi jangan berharap yang, oh saya pengen jadi kayak Pak Leon, Pak William, Tanuwijaya bikin Tokopedia dapat pendanaan sekian triliun gitu. Ya dia kan dimulainya dengan berdarah-darah dulu gitu, membuktikan dirinya bahwa bisa gitu. Nah, jadi kalau ujungnya udah kenal mentor, masuk komunitas dan seterusnya, akhirnya bisa dapat investor. Nah, kalau udah bisa dapat investor udah lebih enak lagi gitu, karena mentorshipnya akan menjadi lebih dalam gitu. Nah, yang on top sendiri 16 tahun kita udah ngebantuin kira-kira sekitar 9 ribuan UKM lah. Nah, contoh nyatanya mungkin di next slide-nya adalah saya setuju banget dengan Indonesia Connect gitu. Saya percaya banget bahwa masalah bangsa ini tuh gede banget gitu ya. Kalau semuanya dibebankan ke Pak Menko, nggak tega juga Pak saya gitu. Saya kebetulan selama ini ya berjuangnya di luar dari pemerintah dan private sector gitu ya. Tapi di slide ini mungkin saya bisa kasih contoh nyatanya gitu, bahwa selama 5 tahun terakhir yang mantap itu kolaborasi dengan Bank BRI, kita ngebikin yang namanya pengusaha muda brilian, ngebantuin UKM. Memang bukan mikro Pak, tapi UKM gitu, karena memang expertise saya lebih ke situ lah gitu. Nah, karena saya nggak tahu, saya nggak bisa jalanin sendirian, makanya saya berusaha banget, senang banget ketika saya dihubungin oleh deputinya Pak Menko, Pak Leon, bilang bahwa Bill, kita punya yang namanya perintis berdaya. Apaan tuh gitu? Ya kemudian diceritain lah perintis berdaya itu pendampingan dan seterusnya. Dan kemudian waktu itu Pak Leon bilang, toh juga Bill, lu udah ngelakuin ini semua selama 16 tahun. Kenapa nggak kita collab? Saya bilang,
wah seneng banget gitu. I feel honored. Dan sejak itu kita collab lah. Mulai tahun ini kita udah kolaborasi, makanya kita kolaborasi dengan Kemenko lewat Perintis Berdayanya. Saya konekin pengusaha muda briliannya dengan Sarina, dengan Apindo UMKM, dan juga dengan puluhan mentor dan investor. Nah jadi hopefully ini adalah sebuah program yang bukan program kompetisi, tapi program mentorship, di mana ada 3 bulan, kalau mereka males-malesan gitu, ada PR-nya segala macam, kalau mereka males-malesan, itu kita drop, kita DO. Gitu. Jadi untuk yang sungguh-sungguh banget yang bisa lanjut. Dan menariknya adalah 100% yang lulus dari program ini itu omsetnya itu naik semua. Lebih dari 50%. Karena buat saya pelatihan di luar sana banyak banget. Ini yang saya juga bilang ke Perintis Berdaya. Pelatihan di luar sana banyak banget. Tapi seharusnya yang menjadi KPI paling benar adalah bukan cuma sekedar ngomongin bagaimana packaging menjadi lebih baik dan seterusnya. Nomor 1 buat pengusaha apa? Supaya bisa survive adalah omsetnya harus naik. Gitu. Nah, jadi ini yang akhirnya kita jadikan KPI, semua yang kita bantu omsetnya harus naik. Sehingga mereka ke depannya nggak melulu harus minta sumbangan lagi. Nice. Jadi looking forward untuk bisa diskusi dan kolaborasi. Saya sih udah kebayang nih sama Pak Pram nih untuk nanti abis ini kolaborasinya apa udah ketahuan nih. Kalau sama Pak Menko udah pasti lanjut terus. Udah pasti lanjut terus. Yang penting base-nya udah sama ya, untuk bisa mengubah paradigma dari yang biasa dibantu menjadi nge-create something gitu ya. Keren banget Mas Billy, tepuk tangan dulu dong.